Isu lama antara Inara Rusli dan Virgon kembali mencuat ke permukaan setelah sempat mereda pasca perceraian. Sorotan publik kali ini muncul dari pemeriksaan mantan sopir Inara, Agung, dalam kasus dugaan akses ilegal rekaman CCTV rumah yang ditempati Inara bersama anak-anak. Dari proses tersebut, terungkap fakta bahwa meski sudah berpisah secara hukum, seluruh kebutuhan rumah tangga di kediaman itu masih ditanggung Virgon. Biaya operasional, gaji pekerja rumah, hingga upah sopir disebut bersumber dari Virgon, termasuk gaji Agung yang sehari-hari melayani mobilitas Inara dan anak-anak. Kondisi tersebut berubah setelah Agung terseret laporan dugaan akses ilegal yang dibuat Inara. Virgon disebut meminta Agung mundur agar tidak terlibat lebih jauh. Kasus ini berawal dari laporan dugaan perzinahan yang menyeret nama Inara dan Insanur Fahmi, disertai rekaman CCTV yang kemudian dipersoalkan. Dugaan sempat mengarah ke Virgon, namun polisi memastikan rekaman diakses pihak lain dan penyelidikan masih berjalan hingga konflik lama keduanya kembali menjadi perhatian luas publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Inara Rusli dan Virgon ribut soal ketiga anaknya. Virgon menjemput ketiga anaknya untuk sementara tinggal di rumahnya karena ia nggak mau ketiga anaknya jadi terabaikan dan terkena mental dengan urusan hukum Inara. Pihaknya mengaku tidak mengambil secara paksa dan ketiga anaknya senang tinggal bersamanya. Secara hukum, Inara Rusli memang pemegang hak asuh sah berdasarkan putusan pengadilan. Inara yang diwakilkan kuasa hukumnya meminta agar Virgon segera mengembalikan ketiga anaknya karena mereka menderita batuk akibat paparan asap rokok dan memiliki bukti video anak-anaknya yang minta dijemput segera. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di komen. Sopir Inara dipanggil sebagai saksi. Katanya dia sempat mendengar suara aneh di lantai 3 dan ada orang asing yang masuk ke dalam rumah Inara. Pemeriksaan sopir sebagai saksi itu bagian dari proses klarifikasi, bukan tuduhan. Keterangan soal orang asing di lantai 3 dari rekaman CCTV penting untuk membuka kronologi yang utuh. Semoga semua fakta terungkap secara objektif, tanpa asumsi dan menggiring opini. Kita tunggu hasil dari penyelidikan, biar kebenaran yang bicara lewat data bukan prasangka. Dan sopirnya ini nih, yang pertama kali ngamanin si CCTV itu. Jadi bukan Mawa ya. Jadi stop ngalihin kasus ini karena illegal access. Tapi udah kita tunggu aja hasil dari penyidikan. Inara Rusli mengadukan Bang Virgon ke Komnas Anak terkait buah hatinya yang diambil sama mantan suami. Wah, warganet langsung mengatakan, apalagi sih ini gitu. Kayaknya episode perseteruan antara Inara dan mantan suami ini bakal panjang dan panas. Apalagi kalau kita menyimak statement-statement dari mantan mertua Inara ini yang pedes banget ya. Sepertinya Inara kali ini bakal terpojok ya, karena apa? Selain dapat serangan dari mertua dan mantan suami, Inara ini kan juga diadukan ke polisi oleh istrinya si Insan, si Mawa, plus dapat hujatan dari netizen. Coba, kalau dulu awal-awal Inara ini naik ke permukaan kan gara-gara kasusnya Virgon yang katanya selingkuh itu kan, Inara ini kan dapat menarik simpati publik sehingga beliau ini mendapatkan pekerjaan yang sangat banyak gitu, sampai-sampai beliau ini melepaskan cadarnya, katanya ingin menafkahi anak dengan bekerja. Tapi posisinya kali ini sungguh tidak menguntungkan Mbak Inara, karena Mbak Inara sekarang ini menjadi public enemy gitu. Banyak banget netizen yang menghujat beliau, apalagi sekarang katanya si Insanur Fahmi ini ingin kembali ke Mawa, ingin memperbaiki hubungannya dengan istrinya. Waduh, ditinggal dong Mbak. Sopir Inara Rusli mengaku buka CCTV lantai 3. Wow. Jadi nih kalian bisa lihat pada postingan di belakang ini ada Inara Rusli. Kemudian juga ini nih yang di belakang saya. Ini adalah sopirnya nih.
Dan ini siapa? Coba tebak. Nah, mari kita baca pada postingannya ya. Sopir Inara Rusli mengaku buka CCTV lantai 3 ketika dia diperiksa polisi karena ART dengar suara laki-laki dan suara aneh. Netizen, kira-kira lagi ngapain dia? Lagi ngapain ya? Lagi ngapain ya? Coba tebak. Nah, menurut akun yang bernama Cipau, kalian bayangin muka si pas tahu ternyata ART Mas Satpam yang buka CCTV. Wow. Barusan lewat FYP gue ya, pengacara supir si Inara. Ternyata guys, supir si Inara semenjak kejadian viral itu udah diberhentiin sama si Virgon. Dan kata supirnya, ternyata supir pembantu yang ada di rumah itu semuanya dibayar sama si Virgon, dari listrik, semuanya dibayar sama si Virgon. Plus rumah itu rumah si Virgon. Iya emang kalau udah berumah tangga kan itu pasti buat istrinya. Tapi at least gitu kan, yang bangun rumah itu si Virgon. Dan uang bulanan 72 juta buat anak-anaknya itu dari si Virgon juga guys. Jadi lu Inara, peran lu apa? Tapi ya lu ngejelakin si Virgon segitunya, separah banget ngebuat background atau nama si Virgon jadi hancur banget gara-gara lu. Tapi semuanya dibayarin Virgon. Lu nggak tahu diri ya? Atau gimana sih? Gue sumpah kayak terus lu muncul ke publik dengan makan snack. Ya gimana ya? Nikmatin aja. Dipikirin juga pusing. Gak ngerti gue sama lu. Pantesan Mami Epa selalu mantan mertua lu gedek banget sama lu. Gue pun sebagai orang asing gedek sama kelakuan lu. Gimana sih Mami Epa yang anaknya dijelekin sama dia. Makanya kan lu terima karmanya sekarang. Jangan gitu malu sama hijab lu. Inara Rusli ya, Fahmi dan Mawa. Yang kali ini saya beri judul menebak kebohongan Inara. Ya, sebelumnya ini opini saya pribadi ya, bisa salah bisa benar. Ini kan di beberapa media termasuk di podcast Densu, Inara bilang bahwa dia tidak tahu bahwa Fahmi sudah menikah. Bahkan Inara itu melaporkan Fahmi karena katanya dia ditipu. Dia kira Fahmi masih single kan gitu. Jadi dalam pandangan saya pribadi ini cenderung bohong. Jadi begini ya, pada bulan Agustus saat mereka bilang menikah siri, saat mereka melakukan hubungan istri itu bulan Agustus, ya Mawa itu sempat chatting kepada Inara. Mawa bilang ke Inara bagaimana hubungan dia dengan suaminya bulan Agustus. Kemudian Inara bilang, kalau kamu pengen tahu lebih detail, saya bisa kok datang ke Medan, kata Inara. Inara bilang, kalau kamu pengen tahu lebih detail, saya bisa kok datang ke Medan. Jadi dari situ saja berarti Inara ini sudah tahu bahwa Mawa ini adalah istri Fahmi. Karena tidak mungkin Inara membalas chattingan Mawa kalau dia tidak tahu siapa yang dia ajak chatting itu loh. Ya, makanya Inara bilang, kalau kamu mau detail saya bisa kok datang ke Medan menjawab chattingan dari Mawa. Berarti Inara tahu yang dia hadapi itu adalah istrinya Fahmi. Pertanyaan saya, kalau sudah Inara tahu bahwa Mawa adalah istri Fahmi, ngapain dia mau berhubungan badan di luar nikah? Berarti itu zina. Terus ngapain dia mau nikah siri? Sudah tahu si Fahmi punya istri. Berarti itu sudah nggak sah karena ada istri sahnya. Ya, terus yang kedua ya, pada bulan Oktober, ya 2 bulan kemudian setelah Agustus, itu sekarang giliran Inara yang chatting kepada Mawa. Nah, Inara bilang, maaf ya Mawa, aku tidak mau ganggu internal hubungan kalian. Tapi aku cuma mau nanya, bener nggak kalian sudah pisah rumah? Nah, dari chattingan itu jelas di sana bahwa si Inara ini tahu bahwa si Fahmi itu masih suami dari Mawa. Inara bilang, maaf ya, aku tidak mau ganggu internal hubungan kalian. Berarti dia tidak mau mengganggu hubungan suami istri Mawa dengan Fahmi. Jadi di bulan Oktober itu dia tahu bahwa si Mawa masih istrinya Fahmi.
Berarti dari Agustus, September, Oktober si Inara ini tahu bahwa Mawa itu adalah istri dari Fahmi. Terus ngapain di bulan Agustus melakukan hubungan suami istri itu? Ngapain nikah siri di bulan Agustus? Kalau kamu tahu bahwa si Mawa ini adalah masih istri sah dari Fahmi. Ya, di bulan Oktober loh dia chatting gitu. Nah, lucunya kemudian bulan November Mawa dapat rekaman, kemudian dilaporkan oleh Mawa. Ketika dilaporkan oleh Mawa, tiba-tiba sekarang Inara dengan lugunya melaporkan Fahmi. Alasannya katanya, saya nggak tahu, saya ditipu, saya kira si status Fahmi itu single gitu loh. Saya ditipu oleh Fahmi, saya kira si Fahmi itu single, kata Inara waktu melaporkan Fahmi. Nah, berarti di sini kan dalam pandangan saya jelas ada kebohongan gitu loh. Ya karena rekam jejaknya, urutannya itu tidak bisa dibohongi. Zaman sekarang jejak digital itu ada gitu loh. Jadi dalam pandangan saya pribadi, tebakan saya pribadi, bohong kalau Inara tidak tahu waktu bulan Agustus itu si Fahmi masih suami sah Mawa gitu loh. Ya.